Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Salsabila, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 1, angkatan 4. Hari ini saya akan menjelaskan resumode akuntabel dan kompeten. Pertama, mengenai akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Kemudian ada panduan perilaku atau kode etik akuntabel. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang terakhir, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Adapun aspek-aspek akuntabilitas meliputi yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Artinya, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Artinya, laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menyelesaikan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya, akuntabilitas memerlukan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Kemudian yang terakhir ada akuntabilitas memperbaiki kinerja. Artinya tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bovens pada tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan juga konsisten. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, lakukan implementasi, monitoring kemajuan, dan berikan laporan secara lengkap, dan kemudian berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Terdapat tipe-tipe konflik kepentingan dalam akuntabilitas. Yang pertama ada keuangan dan non-keuangan. Keuangan merupakan penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk non-keuangan merupakan penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Lalu, apa yang diharapkan dari seorang ASN, perilaku individu? Pertama, ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi, dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kemudian, ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tempat dan kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Pembahasan selanjutnya yaitu kompeten.
Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan berdasarkan Pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkan dalam kinerja. Kompetensi meliputi yang pertama ada kompetensi teknis, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua ada kompetensi manajerial, adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial kultural, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan juga jabatan. Sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dapat dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. 8 karakteristik tersebut meliputi yang pertama integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma pada tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Dalam sistem pengembangan kompetensi ASN, dalam mengembangkan kompetensi itu dilakukan dengan pendidikan dan juga pelatihan. Untuk pelatihan itu bisa dilakukan secara klasikal dan non-klasikal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, pasal 210 sampai dengan pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama itu mandiri oleh internal instansi pemerintahan yang bersangkutan. Yang kedua, bersama dengan instansi pemerintahan lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Dan yang ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten yaitu pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tiap ASN berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian jika tidak belajar setiap waktu seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Penyesuaian paradigma selalu belajar melalui learn, unlearn, dan relearn menjadi penting agar bisa bertahan dalam kehidupan dan tantangan ke depan. Tahap ketiga, relearn. Selanjutnya dalam tahap terakhir, proses relearn kita benar-benar menerima fakta baru.